Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahayati, Guru Produktif SMK Negeri 1 Lempuing Jaya, jurusan Asisten Keperawatan dan Caregiver. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, silakan awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini selama 1 jam pelajaran. Yang pertama, tujuannya adalah kalian semua sebagai peserta didik mampu mendemonstrasikan proses penerimaan klien di fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, tujuannya adalah kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi atau menganalisa kebutuhan klien yang sedang sakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, Ibu akan menampilkan satu video menarik. Mudah-mudahan video ini bisa membangun semangat anak-anak sekalian. Kita mulai ya. Why don't you get something special for Grandpa? Perkenalkan, nama saya Agustina Rizdiani. Pada hari ini saya akan sedikit menyimpulkan mengenai video yang ditampilkan tadi. Yang pertama, tadi itu ada seorang pemuda datang untuk mengambilkan kue tersebut lalu memberikannya kepada anaknya. Jadi kesimpulannya, keluarga yang kekurangan ekonomi itu dia memiliki pribadi yang sederhana. Oke, jawaban dari dia, Masya Allah, keren sekali. Bahwasanya memang video tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai manusia ini harus saling tolong menolong. Apa yang kita akan dapatkan kita tuai, kita juga bisa ditolong orang. Terus misal kita ingin mendapatkan sesuatu, kira-kira kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, apakah Tuhan akan membantu kita? Oke, jawab silakan yang lain. Ada yang bisa membantu? Lihat kira-kira kalau misal kita menolong seseorang, terus kita juga ingin mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan.
sebagian, berarti setengah-setengah nih. Ada yang memang dia ramah, bagus pelayanannya, ada yang satu juga mungkin lagi galau kan ya. Jadi dia di arah butek di pasangan atas. Kalau gimana? Bersih ya, pelayanannya cepat. Oke, itu di klinik kan ya? Berarti di klinik rata-rata pelayanannya bagus ya. Nah, kalau orang ke pelayanan kesehatan, misalnya ke rumah sakit, ke klinik, atau fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, itu di sana tujuannya mereka kenapa? Tujuannya apa? Ke sana. Mau berobat. Berarti ada yang sakit, ada yang sakit. Artinya orang mau ke fasilitas pelayanan kesehatan adalah mencari solusi, ya kan ya? Mau mencari solusi terhadap keadaan yang dialaminya, yaitu sakit atau konsultasi kesehatan. Berarti yang di sana banyak ya ada yang sakit. Lalu di situ berarti banyak penyakit. Nah, dari teman-temanku, ada anak sekalian dari dalam kelas ini, berarti banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi pada diri manusia. Ada yang tahu penyakit-penyakit apa saja yang biasa terjadi pada diri seseorang? Penyakit apa saja? Yuk. DBD, oke. Lagi? Hipertensi, banyak ya. Apalagi? Diabetes, lalu? Tiroid, oke? Diare, masya Allah. Laju? Apalagi? Anemia. Apa? Rheumatoid. Wah, udah keren nih, udah tahu banyak tentang penyakit-penyakit ya di dalam kelas AKC 1. Nah, di dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan banyak sekali proses-proses pelayanan kesehatan yang di situ mengatasi penyakit-penyakit yang terjadi pada manusia. Banyak sekali penyakit-penyakitnya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pelayanan kesehatan. Ibu ulang lagi. Yang pertama penerimaan klien, dan yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan klien. Nanti ibu akan bagi kelompok kepada kalian. Setiap kelompok mungkin 5 atau sampai dengan 6 orang. Di situ ibu akan tampilkan video. Yang pertama ada 2 video proses pelayanan kesehatan di Indonesia, dan yang kedua video proses pelayanan kesehatan yang ada di luar negeri. Nah, dari kedua video ini setiap kelompok menganalisa video tersebut, bagaimana proses pelayanan kesehatan yang ada di sana di Indonesia. Lalu yang kedua, ibu mau kalian membandingkan kedua video tersebut. Bagaimana penampilan petugas kesehatannya, apakah penampilannya baik atau bagaimana? Silahkan dijelaskan bagaimana penampilannya. Lalu yang kedua, bandingkan kedua video tersebut di dalam proses pelayanan kesehatan tersebut, gesturnya atau perilaku atau gerak-gerik tubuh si petugas kesehatan. Jadi yang kita lihat adalah di sini si petugas kesehatannya. Pertama penampilannya, yang kedua gestur atau perilakunya. Itu tugas pertama, membandingkan sebuah video. Yang kedua adalah setiap kelompok nanti ibu bagi kasus satu persatu. Misal kelompok 1 tentang diabetes, kelompok 2 tentang penyakit hipertensi. Nanti terdiri dari 5 kelompok. Ibu bagi setiap kelompok berdasarkan kasus atau penyakit. Di situ ibu akan memberikan tugas kepada kalian bahwa setiap kasus ada proses penerimaan klien dan identifikasi kebutuhan klien berdasarkan kasus atau penyakit yang kalian dapat di tugas kelompok kalian. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jelas semuanya? Jelas ya? Oke, ibu bagikan KTPD-nya ya. Diabetes mellitus, hipertensi, rheumatoid arthritis. Jadi ibu ada 5 penyakit, ibu pilih 5 penyakit, 5 kasus. Setiap kelompok ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ada
perbandingan antara pelayanan kesehatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Silakan baca terlebih dahulu LKPI. Sudah dibaca semuanya? Sudah? Sudah jelas ya? Sekarang silakan saksikan dulu video proses pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Ini video pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan video proses pelayanan kesehatan yang ada di luar negeri. Kita ambil di rumah sakit luar negeri ya. Sebentar. Responsible adult to pick you up from the hospital and stay with you overnight. We recommend that you arrange to go home from the hospital in a car or a taxi for your comfort rather than public transport. Our hospital is air conditioned and it's important not to get cold while waiting for your operation, so bring a dressing gown or a warm jumper to wear. You may eat and drink normally up to 6 hours before your admission time. This is usually the evening before for a morning appointment and before 6 a.m. if your surgery is scheduled for the afternoon. After this, we recommend you trying to drink a large glass of water 2 hours before you come in for your surgery to ensure you keep hydrated. You should drink no more after this time. The pre-operative assessment nurses will tell you if you need to stop any of your medications before surgery, but please remember to take all your other routine medication. On the morning of surgery, make sure you leave enough time to get to the hospital and find somewhere to park. You do not want a stressful journey. You should check in at reception and then you'll be shown to a waiting room. From there, a member of the nursing staff will take you to your bed space. Depending on which hospital you are in, female and male patients may be split up for dignity purposes, so whoever is accompanying you may not be able to wait with you. The nursing staff will check all your paperwork, do a set of observations, and may ask you some further questions.
You will then see your surgeon and your anaesthetic doctor. The surgeon will talk to you about your operation. They will answer any questions you have and will ensure you have signed a consent form. The anaesthetist will review the information taken in the pre-operative assessment clinic and confirm the type of anaesthetic and pain relief you will have. We try to stagger the admission times for patients, but you may sometimes have to wait several hours for your operation, so bring something to keep you entertained. You'll be given a small amount of water every hour to ensure you remain hydrated before your surgery. You'll be asked to change into your hospital gown so you are ready for surgery. When it is time for your operation, you can put your clothes and any belongings you have in a locker. Iya, jawabannya di belakang apa? Ya. Iya, cuma itu. Jadi nanti kalian pada saat presentasi bacakan pada saat proses penerimaan klien data dasar, data fokus, data objektif, data subjektif yang biasa terjadi di penyakit tersebut. Nah, yang sudah dibicarakan seperti sebelumnya. Yang kedua, identifikasi kebutuhan klien. Jadi pada pasien hipertensi biasanya kebutuhan dasar klien yang dibutuhkan pada penyakit hipertensi adalah ini. Karena biasanya pasien mengalami gangguan misalnya sulit tidur seperti ini. Jadi kebutuhan dasar yang biasa terjadi apa? Kebutuhan fisiologis pastinya. Nanti dijelaskan kebutuhan fisiologis apa saja. Kebutuhan fisiologis pasien membutuhkan tidur, bantuan beraktivitas atau mobilisasi, mandi, seperti bisa dijelaskan ya, paham ya? Kalau misalnya pasiennya pasien DBD atau tipe itu demam biasanya sulit tidur. Nah, di situ artinya pasien mengalami ketidaknyamanan. Artinya kebutuhan dasar rasa aman dan nyaman juga dibutuhkan. Paham ya? Silakan ditulis cepat. Tidak ada waktu, itu hanya ada 5 menit, silakan ditulis. Nanti presentasi diabetes, rheumatoid, bergilir ya. Terakhir DBD, rheumatoid, lalu hipertensi. Oke? Siap? Diabetes dulu nanti. Silakan ditulis hanya 5 menit. Oke. Udah tahu kan? DODS, data. Bu, kalau data fokus sama data dasar bagaimana kamu menjelaskannya? Jelaskan saja. Kalau data dasar kita membutuhkan data tentang identitas pasien, alamatnya, namanya, jenis kelamin, umur, seperti itu kan? Itu saja teoritis kalau data dasar. Kalau data fokus, keluhan utama yang dialami oleh si pasien. Misalnya keluhan utama data fokus yang biasa kita dapatkan pada pasien hipertensi, biasanya pasien mengalami sakit kepala misalnya. Atau kalau data dasar yang biasa kita dapatkan pada pasien DBD dan tipoid, biasanya pasien mengalami keluhan demam dan tinggi. Itu saja data dasarnya. Fokus di data ya. Kalau diabetes biasanya data dasarnya mengalami pasien mengalami penurunan berat badan drastis, pasien sering pipis, kadang juga kalau dehidrasi ada luka yang sering. Nama-namanya di halaman kedua, kasih nama kalian. Paham? Ayo menanyakan. Siap semuanya? Siap. Diabetes siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperbandingkan video tadi yang akan dibacakan oleh Osman. Pelayanan dari Indonesia, yaitu ketika pasien baru turun dari mobil ambulans, petugas kesehatan dengan cepat mendampingi pasien dan mengantarkannya ke ruangannya. Kedua, petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri. Ketiga, petugas kesehatan yang sangat ramah. Keempat, petugas kesehatan memberikan evaluasinya setelah dilakukan observasi. Sedangkan pada pelayanan dari luar negeri, yang pertama, petugas kesehatan menangani pasien terlalu lama, tidak menggunakan alat pelindung diri. Ketiga, petugas kesehatan lebih banyak memberikan pertanyaan daripada melayani. Keempat, evaluasi tidak diberitahukan kepada pasien. Kelima, pasien diberikan secangkir kopi. Lalu kami di sini akan mempresentasikan tentang penyakit DBD. Yang pertama ada data dasar, data fokus,
akan dibacakan oleh Eca. Pengumpulan data-data pada pasien DBD. Data dasar merupakan data yang umum yang berupa nama, umur, jenis kelamin, dan alat. Nah, data dasar yang telah kami dapatkan berupa nama yaitu Alin Putri Rahmadani yang berumur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, alamatnya Muara Brunei. Data subjektif yang telah kami dapatkan dari keluarga pasien, di mana ibu pasien mengatakan anaknya telah mengalami demam selama 3 hari. Nafsu makannya berkurang serta mual dan muntah. 3. Ada bintik-bintik merah pada tubuhnya. Data objektif kami dapatkan dari observasi, yaitu 1. Suhu badan 38 derajat Celcius, hemoglobin 10,3 Gdl, 3. Menurunnya jumlah trombosit hingga 150.000. Biasanya kebutuhan klien yang mengidap penyakit DBD membutuhkan kebutuhan fisiologi karena harus membutuhkan nutrisi dari makanan dan kebutuhan istirahat dan tidur. Baiklah, begitulah penyampaian materi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Jika ada, silakan bertanya. Siapa yang mau tanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok lain. Kenalkan, nama saya Putri Wardani dari kelompok hipertensi yang bertanya, mengapa penyakit DBD bisa menular? Sebelumnya, DBD terjadi karena adanya gigitan
ada beberapa siswa, 1 atau 2 orang siswa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Aisyah ya. Silakan Aisyah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Data objektif, datanya biasanya dilakukan sebuah pemeriksaan atau observasi oleh dokter. Sampai di sini apakah ada yang menanyakan pertanyaan? Tidak, sudah jelas? Sudah. Oke, di pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang tahap penerimaan klien, dan yang kedua yaitu kita mengidentifikasi kebutuhan klien tersebut berdasarkan penyakit seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setiap pasien ada kebutuhannya, itu sesuai dengan penyakitnya. Ibu mau ice breaking dulu ya? Oke, kita penyegaran kita. Siap semuanya? Siap.
evaluasi apakah kalian anak-anakku yang hebat sudah menguasai pembelajaran kita. Jadi Ibu siapkan satu pertanyaan, satu kertas ya nak ya. Kertasnya satu saja. Pink semua ya? Ya kelihatan ya? Hijau ya? Hijau. Ya kelihatan ya? Jadi setiap soal itu Ibu beri waktu untuk mengerjakannya 3 menit saja. 3 menit ya. Jadi di sini ada 3 soal. Siapa yang sudah mengerjakan soal? Sudah mengerjakan? Silakan ditempel di papan tulis. Mari. Oke? Mari tempel di papan tulis. Siap semuanya? Coba hitung berapa? Empat aku. Cukup nggak ya kertasnya? Nanti ada refleksi juga. Kalau gitu segitu aja deh soal ini sampai 2 ya. Mami.